Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Anugrah Jaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang mekanisme pasar dalam Islam. Materi pertama yaitu tentang teori mekanisme pasar Islam. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menghargai mekanisme yang terjadi di pasar sebagai sunatullah yang harus dihormati. Banyak pemikir besar Muslim yang memandang tentang pasar dan harga, seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pemikiran mereka tentang pasar ternyata layak dikaji dan telah mengingat pasar merupakan parameter perekonomian semua umat. Pemikiran mereka tentu saja merupakan khazanah intelektual yang berharga pada masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan para ekonom muslim. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf yang terjadi pada 731 Masehi sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam karyanya Al-Kharaj. Selain membahas perpajakan dan anggaran negara, buku tersebut juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Tulisan pertamanya menguraikan tentang naik turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Yang kedua yaitu ada evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam karyanya Ihya al-Ulumuddin juga membahas topik ekonomi, ya termasuk pembahasan tentang pasar, yaitu berbicara tentang barter serta permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan, dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga pasar. Baik, yang ketiga yaitu pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran beliau dituangkan dalam karyanya, yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan beliau terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada masa itu. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market, atau yang sering kita dengar keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Yang keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun, sementara harga barang mewah akan semakin naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Ada beberapa faktor menurut beliau yang dijadikan indikator dalam kegiatan ekonomi di suatu pasar. Yang pertama, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, tinggi rendahnya suatu pajak. Yang ketiga, biaya produksi. Dan yang keempat, perilaku penimbuan, atau sering kita dengar yaitu monopoli. Materi yang terakhir yaitu peranan pemerintah dalam pengawasan pasar. Peranan pemerintah dalam pengawasan pasar ini sangatlah penting karena lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya. Maka dari itu, hendaknya pemerintah di negara kita juga melakukan fungsi sebagai market supervisor dan juga melakukan inspeksi untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Dan jika ditemukan ada kecurangan, maka pemerintah bisa memberikan sanksi atau efek jera. Baiklah, mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.